kapita. Selesai, habis itu tinggal Anda lihat video dari yang saya kasih di materi, ya, itu tinggal ditonton. Minggu depan kita ulangan. Minggu depan kita ulangan dalam waktu posisi 3 jam. 3 jam mata pelajaran. 1 jam mata pelajarannya yang nanti jam keempatnya kita akan pakai sebagai AJP lagi. Jadi kita akan bahas AJP lagi minggu depannya. Jadi kita akan kuatkan di AJP sampai habis itu kita bahas neraca lajur. Ya, kemarin lumayan seru kok bahas neraca lajur sama kakak kelas Anda, kelas 12 ya. Bahwa mereka itu lebih oke lah menguasai neraca lajur. Ya, sedangkan Anda kan baru sampai di posisi AJP. Ya, di posisi AJP. Dan bahkan kemarin soal yang di komputer akuntansi, soal nomor 30 masih banyak yang salah. Yang tanggal 30 itu JU20 itu. Ya, yang tanggal 30 soal paling terakhir. Itu salah satu soal AJP, cuman kalian tidak mengerjakannya dengan baik. Ya, kalau bisa dibilang itu kan uang yang belum dibayar ya. Harusnya dia masuk utang, tapi ada yang pakai kas. Itu kan saya udah bilang, ada yang benar, cuman dia salah pakai nama akun, ada yang pakai beban usaha, utang usaha. Ingat, dia kan namanya udah jelas nama akunnya, ada yang beban gaji sama utang gaji. Ya, itu sebenarnya yang harus kalian perhatikan kemarin. Kalau Anda menonton video saya kemarin, mungkin Anda bisa mengerjakannya dengan baik. Oke, jadi seperti itu aja. Mari kita mulai dengan doa dulu. Ya, untuk di pagi ini. Kita mulai dengan kepercayaan agama kita masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Ya, kalau Anda mendengarkan perintah saya sebelum saya masuk, berarti Anda sudah tahu apa yang harus Anda lakukan untuk melakukan absensi Anda. Saya kasih lihat deh di layar Anda siapa yang belum menghidupkan kamera. Ini Anda sudah bisa lihat sendiri. Ya. Jadi seperti itu aja. Jadi Anda bisa melihat layar Anda sendiri. Oke, ya seperti itu ya. Nah, masih ada Vanesio, Leon, sama Leonardo yang belum hidup kameranya. Oke, sama di Jinda. Oke, Leonardo. Oke, saya harap semua dalam kondisi sehat. Kita mulai hari ini. Ya, kegiatan kita hari ini, kita akan mulai dengan pendapatan per kapita. Jadi masih pakai yang kemarin ya. Sebelum saya masuk ke sini, ingat-ingat dulu PDB sama PNB. PDB itu adalah wilayah tersebut, PNB itu adalah warga negara tersebut ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke pendapatan per kapita. Nah, pendapatan per kapita itu apa Pak sebenarnya? Pendapatan per kapita kalau Anda cari di Google ya, pasti Anda kan biasanya sering tuh cari di Google loh pendapatan per kapita ya. Wait, ini saya presentasi apa ya? Oke. Kalau Anda cari Google, pendapatan per kapita itu adalah ya, kita cari Google. Tampaknya gini kok, tinggal cari Google pasti muncul. Nah, Pak, kok Bapak cari Google? Ya, Google kan sumber informasi yang paling jelas sebenarnya. Ya, tapi jangan dipercaya oleh habis gitu. Bahwa besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara ini adalah pendapatan per kapita. Ya, ini adalah pendapatan per kapita. Besarnya pendapatan penduduk rata-rata per negara. Oke. Ada yang bisa bantu saya ngertikan apa artinya sih sebenarnya? Ada yang bisa bantu saya untuk ngertikannya?
Kalau tidak ada kita minta Rio. Rio. Ya Pak. Halo Rio. Oke. Rio, kalau kamu baca dari pengertian Bapak, menurut kamu kira-kira itu bagaimana sih Rio? Pendapatan per kapita itu menurut kamu gimana sih dari bacaan Bapak yang Bapak kasih? Penghasilan Pak, penghasilan penduduk dari suatu negara. Jadi tujuannya buat itu carinya buat apa sih tujuannya? Mengukur suatu ekonomi negara. Mengukur seluruh ekonomi negara. Tapi dia ada hubungan sama penduduk loh. Ada. Ada kan? Ada hubungan sama penduduk kan? Jadi inti ceritanya apa sih sebenarnya? Yang lain siap-siap ya. Bingung Pak. Oke, nggak apa-apa. Aldrich. Bingung juga Pak. Bingung juga. Calvia. Bingung juga Pak. Wow. Kita minta Devita deh. Devita. Apa Pak? Nggak ngapa-ngapa sih. Kok di tempat saya nggak ada slide-nya Pak? Kok bisa? Ayo Bapak loh. kirim kemana? Kirim kemana? Itu di layar Anda. Yang lain muncul, coba acungkan jempol kalau muncul. Muncul. Ya, coba. Muncul sekarang? Ada. Nah. Apa besarnya, apa menurut kamu pendapatan per kapita itu kalau dari pengertian di sana? Besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara? Dia kayak mungkin hitung rata-rata tuh pendapatan penduduknya tuh gimana gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk tahu apa tuh namanya ekonomi di sana tuh seberapa besar gitu. Oh, jadi kalau pendapatan per kapita makin besar makin bagus jadinya. Harusnya gitu. Oke, kita coba minta Sarah. Sarah. Ya Pak. Nggak ngapa-ngapa. Sarah, kalau menurut Anda yang Bapak maksud ini besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara itu apa? Kayak dia tuh penghasilan kebanyakan penduduk di suatu negara tuh gimana gitu. Oke. Ada yang mau coba jawab? Ada yang mau coba jawab? Oke. Kita mulai. Besar rata-rata penduduk suatu negara itu mengartikan bahwa pendapatan per kapita adalah berapa sih satu orang atau satu kepala dapat penghasilannya? Ya, dan itu menunjukkan kemakmuran negara. Dan pendapatan per kapita tidak melihat Anda bekerja atau belum bekerja. Kenapa begitu, Pak? Iya, karena dia adalah rata-rata penduduk. Karena dia adalah rata-rata penduduk. Jadi, Indonesia contohnya. Contoh kita pakai yang agak sempit, warga Kalbar. Warga Kalbar ada 6.700.000 orang. Ya, penghasilan total bulan ini, penghasilan total di bulan Agustus, itu 100 miliar. Oke, saya sekarang. Menurut Aviani bisa bersuara? Bisa Pak. Aviani, kalau Bapak bilang warga Kalbar 6.700.000 orang, penghasilan total bulannya 100 miliar, ya.
Apakah bisa meyakinkan bahwa 6.700.000 orang ini semua bekerja? Tidak. Kenapa? Karena kalau dihitung kalau secara logika kan berarti kayak masih ada yang anak-anak atau kayak ibu rumah tangga. Oke, bagus. Nah, ya seperti itu ya. Itu logika dasarnya. Bagus sekali Afiani. Nah, dan itu menyebabkan bahwa sebenarnya pendapatan per kapita itu adalah tujuannya adalah mengukur kemakmuran suatu negara. Contoh, warga Kalbar, misalnya Albi Setiadini, tidak bekerja aja, pendapatan per kapita negara dia, atau per kapita Kalbar dia itu sekitar 8 juta, 3 juta per bulan misalnya. Itu termasuk besar gitu loh. Ya. Walaupun tingkat kemakmuran suatu negara tidak bisa membantu Anda, tidak bisa melihat kesenjangan sosial. Tidak bisa melihat mana si miskin, mana si kaya. Contoh, warga kota A itu ada 5 orang. Contoh, ada si A, si B, si C, si D, si E. Pendapatan per kapita negara ini misalnya 110 juta. Tapi yang bekerja rupanya cuma si A. Yang kerja itu cuma si A. A punya penghasilan 50 juta. B, C, D, E pengangguran. Nah, dia tidak bisa melihat kesenjangan sosial. Kenapa? Walaupun warga kota ini nampak baik, ya, warga kota ini nampak baik pendapatan per kapitanya 10 juta, ya, sudah termasuk angka yang cukup besar dibandingkan dengan kota-kota lain misalnya. Tapi dia nggak bisa mengukur kesenjangan sosial. Kenapa? Karena dia nggak bisa melihat jumlah survei data statistiknya. Tapi dia bisa tergolong sebagai kota yang makmur. Dia bisa tergolong sebagai kota yang makmur. Karena logikanya dia punya pendapatan per kapita yang besar. Ya, cuman tidak bisa memberikan kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial yaitu adalah si kaya dan si miskin. Begitu. Ada yang mau tanyakan dulu sampai di sini? Ada yang mau tanyakan dulu? Kalau nggak ada yang mau tanya, boleh acungkan jempol semuanya. Oke, sip. Nah, kita lanjut. Pendapatan per kapita hitungnya bagaimana, Pak? Ada 2 cara hitung pendapatan per kapita. Kita cuma pakai 2. Pendapatan per kapita berdasarkan PDB. Pendapatan per kapita berdasarkan PNB. Kalau pendapatan per kapita berdasarkan PDB, itu rumusnya adalah jumlah PDB negara tersebut bagi satuannya sesuai mata uang. Oke, pendapatan per kapita itu nanti satuannya mata uang yang Anda kerjakan. Jadi kalau rupiah ya rupiah, kalau dolar ya dolar. Nah, kalau PNB ya tinggal ubah jadi PNB. Selesai. Oke, siap kita rumusnya. Habis ini kita lakukan tes. Kita lakukan tes. Sudah siap soalnya. Seperti biasa, siapkan kalkulator. Saya tidak pernah membatasi Anda untuk kalkulator.
Oke, siap? Acungkan jempol jika sudah siap untuk menghitung pendapatan per kapita. Oke, ready? Oke, kita ready. Siap-siap. Saya bukakan dulu. Jelas? Jelas angkanya? Kalau jelas, acungkan jempol. Oke, siap-siap. Iya. 5 orang nama pertama. Nama? 5 orang. Sera 1. Devita 2. Filia 3. Siapkan jawabannya langsung. Kalkulator siapkan. Ada lagi? Ya, pakai kalkulator kok, teman-teman. Kan Anda juga tugasnya udah bagus-bagus kan? PDB sama PNB dari kemarin. Nggak ada lagi? 5 orang saya mau. Yang lain nggak mau? Yakin? Oke. Sera, berapa jawabannya? Pak, itu yang di samping namanya tuh, itu tuh jumlah orang kah? Yang di samping ya, nomor Ini. 1. Ini. Bukan, yang di bawah. Ini angka pendapatannya. Itu angka pendapatannya. Berarti pendapatan per kapita sesuai PDB-nya tuh PDB Thailand. 10.000 dibagi 22.000 berarti 2,2. 2,2. Devita? 2,2, Pak. 2,2. Filia? 2,2 juga, Pak. Datangnya dari mana, Filia? 22.000 itu datang dari mana? 22 itu jumlah orang Yang mana aja? Kamu tambahkan Jumlah yang mana sama yang? nomor 7 sama nomor 8. Oke, nomor 7 sama nomor 8. Habis itu Anda tambahkan ya. Mm. Dapat PDB ya. Habis itu Anda bagi kan? Bagi sama jumlah penduduk Thailand. Oke. Oke, dengarkan teman-teman. Ya seperti itu ya. Jadi caranya adalah lihat dulu, kerjakan dulu PDB seperti biasa. PDB kan nomor 7 sama nomor 8 untuk Thailand. Ya. Habis itu Anda tambahkan, Anda bagi dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk tahu dari mana nih? Sudah jelas. Jumlah penduduk Thailand ada 10.000. Oke. Nah, siap-siap. Pendapatan per kapita. Nama
Devita 1, Sera 2, Aldi 3, Karvia, maaf, lupa nggak baca. Filia, nama, Leon, nama, masih 2 slot. Malvin, plus 1 slot. Christian Kalispol. Oke, kita mulai dari Karvia. Udah siap Karvia? Bentar, Pak, bentar. Udah, Pak. Berapa Karvia? 0,68. 0,68. Oke, sebentar ya. Nanti yang Sera, Devita, Filia, saya belum baca nilai plusnya. Nanti sekaligus saja. Aldi? Sabar, Pak. Oke. Leon, udah? 0,68. Malvin? Lagi hitung, Pak, sebentar, Pak. Oke. Christian sudah? Sudah, Pak. Berapa? 0,68. Filia udah, Filia? Belum Pak, tak nampak tulisannya yang di 8 sampai 13. Kok bisa? Sini jelas sih. Tunggu ya, nggak apa-apa. Sera udah? 0,68. Aldi udah? 0,68, Pak. Malvin udah? Sama, Pak, 0,68, Pak. Filia udah, Filia? 0,68 juga Pak. 0,6. 68. Ya kan? Devita? Penjelasan. 0,68. Ya, penjelasan. PDB-nya kan yang nomor 1, 2, habis 1, itu 2, 8.000 tambah 5.000 berarti 13.000. Habis itu? 11, 12, 13. 11, 12, 13. 13-nya dua-duanya. 13, oh iya, 13 ya. Maaf. Berarti tambahkan semua. Dapatnya adalah 68.000. Bagi dengan jumlah penduduknya datang dari mana? Dari itu penjelasan yang ada Bapak kasih 10.000 orang. 10.000 orang. 100.000. 10.000 orang. Oke, dengarkan baik-baik. Teman-teman bahwa Devita plus 10, Sera plus 10, Filia plus 10, itu udah total ya. Sama yang tadi ya. Dituliskan habis itu tampilkan ke layar seperti biasa Devita, Filia, Sera plus 10, dan plus 10. Aldi, Karvia, Leon, Malvin, Christian. Aldi, Karvia, Leon, Malvin, Christian. Plus 5. Ya, tampilkan semua. Oke, good. Semuanya bagus. Oke, sekarang. Tadi saya minta satu orang. Alvin H.O. Alvin H.O. PDB Thailand tadi berapa? Ayo, tadi kan udah baru sudah kasih tahu. Apa? Alvin H.O. Nggak usah dikasih tahu. Kita naik Caroline. Caroline. Oh, Ibu Caroline. Kita naik lagi. Ya, Pak. Oke. Caroline. Tadi Ya, PDB Pak. Thailand berapa? PDB Thailand? Pendapatan per kapita PDB Thailand. Tahu, Pak. Ya, tahu juga. Melvin,
Berapa, Vin? 2,2 Pak. 2,2. Berarti penjelasannya nggak didengarkan dari tadi. PDB Thailand itu 2,2. Good. Kita minta Handi. 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 Kamera hidupkan Handi. 5, 4. PDB Indonesia tadi per kapitanya berapa? PDB Indonesia, Pak. Yang per kapitanya. Berapa ya? Berapa? Kevin Nathan Safat Pardede. Kevin? 0,68 Pak. Yes, good job Kevin. 0,68. Nah, dengarkan baik-baik. Oke, sekarang. Apakah dengan data di atas dapat menunjukkan kemakmuran negara Thailand lebih baik daripada Indonesia? Oke, apakah dengan data di atas dapat menunjukkan kemakmuran negara Thailand lebih baik daripada Indonesia? Saya butuh yang setuju dan tidak setuju. Kalau bisa dua-dua jawaban. Satu berdasarkan ini, satu berdasarkan ini. Ada yang mau coba jawab? Ini cuma pakai kata-kata kok, nggak perlu pakai nggak perlu pakai teori-teori ini. Dengan yang data yang kita dapatkan, PDB Thailand 2,2, PDB Indonesia cuma 0,08. Apakah dengan data tersebut kita bisa bilang Thailand lebih makmur daripada Indonesia? Nama saya perlu. Ada yang mau coba? Aldi 1, good. Filia 2. Sera, bukan tidak setuju Sera, tapi penjelasan nanti. Sera 3. Civita 4, nama lagi. Clarissa. Ada lagi? 10, 9, 8, 7. Cuma pakai kata-kata kok, nggak susah kan? Cuma pakai mulut untuk menjawab. 6, 5, 4. Ingat argumen itu tidak ada yang salah. 3, 2, 1. Oke, kita mulai. Kita mulai dari Aldi. Aldi, menurut kamu apa Aldi? Apakah dengan data tersebut kita bisa menunjukkan bahwa negara Thailand lebih makmur daripada negara Indonesia? Setuju, Pak. Why? Dikarenakan itu kan pendapatan per kapita itu kayak sebagai alat ukur gitu, alat ukur kemakmurannya di tingkat pembangunan sebuah negara. Iya. Karena semakin besar itu angkanya tadi, itu berarti pendapatan rata-rata penduduknya tinggi. Oke, bagus. Oke, itu aja, Aldi. Cukup ya? Begitu Iya, ya? Pak. Filia? Fil? Setuju, Pak, setuju. Why? Alasannya? Karena pendapatan per kapita makin besar tuh, berarti menunjukkan negaranya tuh makin makmur. Oke, berarti cuma hanya itu ya? Belum, Pak. Karena kalau pendapatan per kapitanya besar tuh, dia memudahkan proses pekerjaannya. Misalnya dia mau bangun apa gitu tuh lebih gampang. Soalnya lebih banyak. Baik. Oke, sip. Sarah? Menurut saya tidak setuju, Pak. Apa alasannya? Angkanya lebih gede loh. Tapi pendapatan per kapita kan emang buat mengukur kemakmuran kan. Tapi kan di Thailand nih
kalau dibandingkan pendapatan per kapitanya tuh 22.000 per 10.000 dibanding 68.000 per 100.000 kan. Lalu kemakmuran tuh didefinisikan kayak keadaan yang berkembang, kemajuan gitu, keberuntungan gitu, banyak yang sukses atau kekayaannya kan. Iya. Di Thailand nih 10.000 orang dibanding dengan 100.000 orang tuh jauh banget. Lalu tuh kayak di 10.000 orang nih belum tentu semuanya tuh pendapatnya tuh banyak. Dibandingkan dengan Indonesia 100.000 juga belum tentu. Jadi kita tuh nggak tahu. Tapi kalau sekarang misalnya nih, saya tutup data ini saya tutup. Kamu setuju atau tidak setuju? Saya tutup datanya. Saya cuma kasih tahu, oh PDB Thailand 2,2, Sera. PDB Indonesia 0,68. Kalau hanya dikasih tahu angkanya kayak gitu sih, pasti orang-orang tuh pikirannya tuh Thailand lebih makmur lah. Soalnya kan kita nggak tahu aslinya gimana. Oke. Good, Devita. Terima kasih. Antara setuju sama tak setuju, Pak. Ih, gitu benar. Jangan ragu-ragu lah. Saya setuju karena kan kalau dilihat nih di Thailand kan 10.000 orang, tapi itu penghasilan dia lebih besar. Sedangkan kalau di Indonesia nih penduduknya kan 100.000, sedangkan penghasilannya cuma 68.000. Pemikirannya cukup kah untuk kebutuhan orang-orang yang ada di negara tersebut? Kan yang penting intinya negara. Yang penting intinya negara kita bahas. Negaranya makmur sekarang atau tidak makmur. Kalau dari hasil tersebut. Gimana, Ibu Devita? Pertahankan argumen Anda. Tapi apa Ibu Devita? Thailand saya setuju. Menurut Anda? Karena pendapatan per kapitanya lebih dianggap lebih bisa untuk memenuhi kebutuhan di negara tersebut. Jadi lebih besar dia itu pendapatan per kapitanya. Ini logikanya lebih makmur pastinya kalau dilihat dari hal tersebut. Oke, Clarissa terakhir. Tidak setuju, Pak. Why? Karena kalau dilihat dari jumlah penduduk Indonesia lebih banyak dari penduduk Thailand. Jadi kalau misalnya penduduk Indonesia 10.000 sama dengan Thailand, berarti Indonesia akan jadi lebih unggul karena pendapatan per kapitanya menjadi 6,8. Oke. Good. Sit. Dengarkan baik-baik. Aldi plus 8, Filia plus 8, Devita plus 8, Sera plus 10, Clarissa plus 10. Suatu argumen akan menjadi lebih kuat kalau Anda mendukung dengan namanya angka, atau didukung dengan beberapa argumen yang logis. Contohnya kayak Clarissa. Dia bandingkan, nggak setuju Pak. Karena satu, kalau misalnya Indonesia saya balikkan ke 10.000, maka Indonesia punya pendapatan per kapita 6,8. Jadi itu bakal lebih besar. Benar, ya apa adanya. Cuman yang perlu saya tekankan adalah sekarang, kalau misalnya saya cuma dikasih tahu seperti tadi saya tanya Sera, bagaimana kalau saya cuma kasih tahu data? Iya, benar sekali. Kalau saya cuma kasih tahu data pendapatan PDB Thailand 2,2 dan PDB Indonesia 0,68, ya jelas. Secara angka maka sudah menjelaskan dengan baik bahwa PDB kemakmuran negara tersebut lebih makmur negara Thailand. Walaupun kita nggak tahu selak-beluknya bagaimana, kita nggak tahu kesenjangan sosialnya bagaimana. Ya, kita nggak tahu bagaimana tingkat kriminalitas, kita nggak tahu tingkat pendidikan, yang penting kita cuma tahu, oh pendapatan per kapitanya lebih tinggi. Rupanya jumlah penduduknya berbeda jauh, 1/10. Hal tersebut bisa terjadi. Nah, yang setuju juga udah bagus, tinggal dipertahankan aja gitu loh. Yang setuju juga bisa makin bagus. Iya Pak, tapi kalau kita menjelaskan secara baik, Pak, pendapatan per kapita itu adalah pendapatan rata-rata penduduk. Jadi dengan demikian kita masih bisa menjelaskan bahwa sebenarnya negara Thailand adalah negara yang termasuk bagus, Pak. Kenapa? Kenapa nggak Indonesia aja yang negaranya juga penduduknya, jumlah pendapatannya makin banyak gitu loh. Kalau jumlah pendapatannya makin banyak, kan jumlah orangnya banyak, berarti pendapatannya harus lebih banyak dong, Pak. Sedangkan coba lihat sekarang, pendapatan Indonesia makin sedikit. Walaupun jumlah penduduk banyak tidak menunjukkan bahwa rupanya pendapatan makin banyak, Pak. Berarti logikanya mungkin ada faktor-faktor lain yang menjelaskan hal tersebut gitu loh. Ya, itu hanya untuk penjelasan jika Anda ingin memperkuat argumen Anda. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan karena minggu depan kita ulangan ada materi ini.
Kalau hitung PNB bisa lah ya, saya nggak perlu tanya lagi lah ya. PNB, PDB itu adalah mainan kalian, karena kalian tugasnya udah bagus-bagus semua. Hanya saya cuma tekankan bagaimana kalau menganalisis seperti ini. Oke? Ada yang mau tanyakan dulu? Kalau tidak ada, boleh acungkan jempol.